saya. Kali ini tema saya ambil dari Mazmur 70 ayat 2 sampai 6. Tapi yang saya fokuskan adalah di ayat 6-nya. Aku bacakan ya. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Kita tahu akhir-akhir ini dengan situasi seperti ini, maka tiba-tiba kita harus dirumahkan, tiba-tiba mall tutup, kita nggak bisa berdagang, tiba-tiba kantor tutup, nggak bisa kerja, ya kan? Tapi kalau kita belajar dari Daud itu adalah seorang pemazmur. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah sekalipun, dia selalu berpikiran positif. Dia selalu berlindung meminta pertolongannya sama Tuhan. Kita lihat di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dibicarakan seperti ini. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Jadi menurut saya dalam hal ini, Daud itu dalam segala hal dia meluangkan emosinya di dalam sebuah tulisan. Dan tulisan ini dapat kita nikmati sekarang. Apa yang mereka alami waktu lampau sama yang kita alami saat ini nggak berbeda jauh kan. Waktu itu Daud menghadapi adalah seorang Raja Saul. Sekarang ini yang kita hadapi adalah COVID-19. Karena COVID kita begini, ya kan? Tapi kalau kita belajar untuk seperti Daud, kita memiliki respon yang positif dengan Tuhan, maka kehidupan kita pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Pasti tangan Tuhan akan melindungi kita. Pasti tangan Tuhan akan menopang kita. Kalau ngomong gampang, emang gampang ngomong. Karena saya pernah mengalami situasi di mana saya terpuruk sekali. Di mana saya mengalami usaha saya kebakar semuanya. Menjadi abu semuanya. Dan saya harus membayar semuanya. Tapi dengan berjalannya waktu, walaupun waktu itu saya 1 tahun lebih lah saya cicil membayar hutang-hutang saya. Tapi hidup benar-benar ikat pinggang gitu. Biasa saya makan satu hari kan 3 kali, iya kan? Dan itu saya harus punya sayur dan lauk, daging, buah. Itu paling dikit tuh 3 macam sekali makan, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan keadaannya lagi ekonomi sulit, 1 macam saya belajar untuk cuma makan 1 macam sayur, ya sayur tok sama nasi udah. Itu juga makan sehari cuma 2 kali gitu. Tapi sisi positifnya ya ada gitu. Sisi positifnya, dulunya saya orangnya nggak sabaran, belakangan belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar untuk bersabar gitu. Menanti apa sih maunya Tuhan gitu. Semua harus ada prosesnya gitu. Semua proses itu pada saat kita menghadapi padang gurun itu memang sakit banget. Kayak pengrajin lagi membentuk sebuah batu atau sebuah kayu kan nggak ada artinya. Tapi di tangan seorang pengrajin yang pintar mengukir, pintar mahat, oh itu jadi mahakarya yang cukup berharga dan cukup ada nilainya dan cukup untuk dijual, ada rupiahnya gitu. Jadi menurut saya kita sedang diproses, kita sedang dibentuk. Jangan banyak mengeluh sama Tuhan. Kita hadapi aja semuanya dengan banyak menggunakan lutut kita berlutut di hadapan Tuhan. Dengan kita banyak berdoa di hadapan Tuhan. Menurut saya sih begitu ya. Seperti Daud, dia memiliki dia memiliki respon yang positif sama Tuhan. Siapa? Musuh besar dia itu raja. Sedangkan dia siapa gitu loh.
Raja yang diurapi Tuhan terlebih dahulu. Kemudian karena Raja Saul membuat kesalahan, akhirnya Tuhan murka. Dan Tuhan akhirnya mengurapi Daud, raja, untuk menjadi raja sebagai pengganti Saul. Gitu. Tapi kan Daud itu orangnya nggak mau semuanya tuh instan gitu. Semuanya menurut dia harus ada proses gitu. Jadi walaupun bagaimanapun dia masih menghormati Raja Saul. Ada kesempatan bunuh juga dia nggak membunuh gitu. Itu hebatnya Daud. Benar, jiwa dia besar. Padahal dia tahu gitu loh. Kesalahan Raja Saul itu sama dia cukup besar gitu. Dia nggak salah apa-apa. Dia nggak ada kesalahan, tapi karena iri hati. Karena iri hati makanya Saul ingin melenyapkan Daud. Cuman selama ini kalau menurut saya ya, kita harus banyak berserah diri sama Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Masalah apapun yang kita hadapi dengan keadaan yang nggak menentu saat ini, kita harus banyak berespon positif gitu. Kita harus berlari mencari Tuhan. Tuhan ada di mana, kita cari gitu loh. Kita seperti wanita yang pendarahan. Dia mencari Tuhan, dia pegang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku dekat sama Tuhan, semua keadaanku akan kembali pulih. Semua keadaanku akan kembali normal. Semua hutang-hutangku akan lunas. Saya yakin itu. Kita yakin dalam hati gitu. Kita imani gitu. Kita berjalan dengan iman. Oke. Untuk saat ini saya akan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapak. Baik maupun tidak baik keadaan kami ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti semua yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin diproses oleh-Mu ya Bapak. Sehingga karakter kami Bapak diubahkan semakin sesuai dengan keinginan-Mu saja ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, semua masalah kami kecil di hadapan-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau mau menolong kami dengan membalikkan tangan saja, itu cukup Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, semuanya ini hanya untuk ujian untuk menghasilkan karakter yang semakin baik ya Bapak di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa berjalan bersama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan sehingga kami memiliki pengalaman yang indah bersama-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Bapak. Kami alaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih semuanya.